Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat sore kalau kalian lihatnya sore. Selamat siang kalau kalian lihatnya siang. Dan selamat malam kalau kalian baru sempat malam ngebuka. Dan mohon maaf tidak selamat untuk yang males-malesan nggak mau nonton videonya. Ketemu lagi sama Bung Tejo, anak-anak. Kita akan belajar fisika hari Jumat seperti biasa. Hari Jumat adalah hari besar, hari fisika sedunia. Eh, Kali ini anak-anak kita akan belajar tentang medan magnet. Magnet, medan magnet, gaya magnet, dan seluk-beluknya beserta alat-alat teknologi yang kemudian berhubungan dengan materi kemagnetan. Supaya kalian tidak bingung, kita harus tahu dulu planning kita untuk materi yang ini. Nah, pada materi yang ini kalian nantinya diharapkan bisa menganalisis medan magnet, induksi magnet, dan gaya magnet pada berbagai produk teknologi. Wah, keren banget ya tujuannya. Mudah-mudahan nyampe ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke yang tadi. Sebentar. Mari kita lihat slide pertama. Ini pelajaran SMP kalau kalian ingat. Jadi klasifikasi bahan magnet. Ada diamagnet, ada paramagnet, ada ferromagnet. Diamagnet itu unsur atau bahan yang kemudian tidak bisa dipengaruhi oleh gaya magnet. Tidak tertarik. Kalau kalian punya besi magnet, nggak bisa menarik timah, aluminium, emas. Kalau paramagnet itu rada-rada bisa, rada platina dan tembaga. Tapi kalau ferromagnetik dia bahan-bahan yang sangat terpengaruhi oleh medan magnet, besi, baja, nikel, kobalt, dan kawan-kawannya. Sebagai pengingat saja. Ya, satu lagi. Sebelum kita ke yang lain-lain, anak-anak lihat dulu supaya kalian rada semangat belajar konsep magnet ini. Lihatlah baik-baik simulasi ini. Jadi Alkisah kita punya turbin seperti ini, turbin mini dalam simulatornya. Ini ada kompas untuk mendeteksi perubahan medan magnetnya, dan ini yang akan menjadi target kita, apa yang terjadi kalau kemudian medan magnetnya berubah-ubah. Kalau ini keran saya buka, airnya nongol deras, maka dia akan memutar turbin. Karena turbinnya berputar anak-anak, maka magnetnya ikut berputar. Karena magnetnya bergerak anak-anak, maka di sekitarnya medan magnetnya akan berubah-ubah. Terlihat di sini kompas ikut berputar-putar. Berarti medan magnet di sini terus mengalami perubahan. Karena dia mengalami perubahan, maka kalau kita punya kumparan, akan terjadi juga perubahan arah medan magnet, terjadilah yang namanya arus listrik. Kalau arus listrik ini disalurkan ke dalam sebuah lampu, maka lampunya nyala seperti ini. Nah, kira-kira demikian, supaya kalian ada sedikit motivasi bahwa apa yang kita pelajari itu sangat berhubungan erat dengan keseharian kita. Hingga sampai dengan rumah kalian bisa diterangi kalau malam hari, hingga sampai dengan kalian bisa cari informasi dengan mudah melalui komputer, hingga sampai dengan kalian bisa main game Mobile Legend dan kawan-kawannya. Intinya berawal dari konsep magnet dan kelistrikan hingga menjadi teknologi-teknologi canggih di zaman yang sekarang itu sebagai awal. Kita kembali lagi ke sini anak-anak. Mana. Ini dia, mohon maaf. Nah, saudara-saudara, setelah kita kenal sama bahan-bahan yang diklasifikasikan dalam pengaruhnya terhadap medan magnet, sekarang lihatlah sini. Kita akan mempelajari terlebih dahulu medan magnet pada kawat berarus listrik. Jadi, kalau kita punya kawat, ini kawat anggaplah ya, kawatnya lumayan besar, kemudian dialiri arus listrik, arus listriknya arahnya ke atas, ada tanda panahnya. Maka di sekitar kawat
berarus listrik ini akan muncul yang namanya medan magnet. Bagaimana kemudian perilaku dan arahnya medan magnet kalau kondisi kawatnya dialiri arus listrik arahnya ke atas? Maka yang terjadi adalah anak-anak, dia akan mengikuti kaidah tangan kanan. Lihatlah, perhatikan gambar ini. Jadi kalau kawatnya arahnya arus listriknya ke atas, maka jempol kita ada posisi di atas. Jempol kita menandakan arah arus listrik. Maka 4 jari yang lainnya itu menandakan arah arus listriknya. Jadi muter, mengitari kawat ini. Nah, kalau digambarkan dalam konsep 2 dimensi, anak-anak, maka di sini ada titik-titik dot dan di sini ada titik-titik cross. Dot itu artinya keluar dari bidang gambar. Kalau cross berarti dia masuk dari bidang gambar. Wah, mulai bingung kan? Ya, mulai bingung pasti. Saya lihat wajah-wajah bingung kalian kalau diterawang dari sini. Nah, lihatlah gambar ini. Ini ada lingkaran, muternya ke sana, menandakan arah medan magnetnya. Yang sebenarnya secara vektor ketika di titik ini arah medan magnetnya itu keluar, dan ketika di titik sini arah medan magnetnya masuk ke dalam gambar, dalam bidang gambar. Jadi kalau di sini dilambangkan dengan cross artinya masuk, di sini dilambangkan dengan dot artinya keluar. Kira-kira demikian. Dan nilai besarnya kuat medan magnet itu menurut Paman Ørsted, medan magnet itu dilambangkan dengan huruf B. Satuannya Tesla. Dia akan bernilai berbanding dengan mu0 I-nya itu kuat arus, per 2 VR, dengan R adalah jarak tegak lurus ke kawat. Jadi kalau titiknya di sini, maka ini R-nya. Nah, titiknya di sini, maka ini R-nya. Nah, untuk lebih jelasnya, lihatlah ini. Kalau yang ini harusnya secara 3 dimensi kalian lebih tahu. Tetapi sebelum ke penjelasan di gambar ini, anak-anak, lihat yang ini dulu. Nah, kalau yang ini simulasinya akan dengan gamblang menjelaskan ke kalian. Lihat baik-baik. Kalau tanpa arus si kawatnya 0, maka nggak ada arus. Maka kompas yang ada di sekeliling kawat akan menunjuk ke arah utara, north. Seperti itu. Tapi kalau dia dikasih arus, wah, positif, naik ke atas. Maka di titik ini arah medannya ke sana, di titik ini ke sini, di titik ini arahnya ke sini. Sesuai dengan kaidah tangan kanan. Di sini letakkan ibu jarimu, kemudian 4 jari lainnya muter. Nah, kira-kira begitu untuk menentukan kemana arah medan magnet yang disebabkan oleh kawat lurus berarus listrik. Pak, coba kalau kemudian arus listrik di kawatnya arahnya sebaliknya ke bawah. Kita geser ke sini, saudara-saudara. Oh, arahnya ke bawah. Maka medan magnetnya kebalik muternya. Maka di sini cross jadinya kalau menurut gambar tadi, dan di sini jadinya dot. Oke, kembali lagi ke sini. Maka saya sudah mengcapture-nya, dan ada 2 variasi arah arus listrik. Ketika ke atas dia muternya ke sini. Tapi ketika arah arusnya ke bawah, dia muternya sebaliknya. Nah, seperti itu kira-kira medan magnet yang disebabkan oleh kawat yang dialiri arus listrik. Oke, mari kita aplikasikan ke dalam sebuah soal. Ini soal yang paling mudah dulu, anak-anak, untuk aplikasinya. Alkisah, nak, sebuah kawat lurus yang panjang dialiri arus listrik sebesar 4 ampere. Tentukan induksi magnetik di daerah yang berjarak 8 cm dari kawat tersebut. Jadi kalau digambarkan ilustrasinya kira-kira begini. Ada kawat lurus dialiri arus listrik, misalnya arah arusnya ke atas seperti ini. Maka menurut aturan tangan kanan, maka ibu jarimu ada di atas, sementara 4 jarinya muter. Jadi ibu jarinya menghadap ke atas.
Dan arah medan magnetnya adalah mengikuti arah putaran 4 jari yang lainnya, sehingga arah medan magnetnya yang muncul adalah seperti ini. Nah, begitu. Artinya di titik ini arahnya ke sini, keluar. Di titik ini arahnya masuk ke dalam. Kira-kira begitu. Nah, titik ujinya adalah misalnya titik ini. Berapa jaraknya dari kawat? Menurut soal 8 cm. Awas, ini masih senti. Jadi harus kita ubah jadi meter. Berarti 0,08. Nah, kata Pak D. Oersted tadi, nilai medan magnetnya adalah mu0I dikali 2 dibagi 2 V R atau 2 V A. A atau R itu sama jarak. Sehingga kalau kita masukkan nilai tetapan mu0 itu 4V kali 10⁻⁷. I-nya berapa? 4 ampere. 2V-nya kita masukkan, A-nya 0,08 dalam meter. Sehingga 4V dibagi 2V, maka di sini tinggal 2,248. 8 dibagi 8, habislah mereka. Maka ini tinggal 10⁻⁻2 ini jadinya. 10⁻⁻2 naik ke atas, di sini ada 10⁻⁷, 10⁻⁻2 naik ke atas jadi 10⁻2. Maka menjadi 10⁻⁵ Weber per meter persegi atau Tesla. Nah, sampai di situ dulu, mudah-mudahan sudah mulai kebayang. Ah, Pak, gampang cemen ternyata. Iya, memang demikian anak-anak. Nah, sekarang kita coba aplikasikan kalau soalnya rada-rada meningkat sedikit. Kenapa Pak kok ini dianggap sebagai rada susah? Ya, karena kalau tadi kawatnya satu, sendirian, jomblo kayak kalian semua. Nah, kalau sekarang soalnya dengan 2 kawat. Jadi alkisah, lagi-lagi anak-anak, 2 kawat diletakkan sejajar dengan arah berlawanan, memiliki jarak 2 cm. Jadi antara kawat 1 dengan kawat 2 jaraknya 2 cm. Jika arus yang mengalir pada kawat sama besar, yaitu 2 ampere, jadi di kawat 1 2 ampere, di kawat 2 juga 2 ampere. Hanya saja arahnya berlawanan. Yang satu ke atas, yang duanya ke bawah. Maka induksi magnetik pada titik P ku ini. Karena dia ada di tengah-tengahnya katanya. Maka kalau jaraknya 2, maka ini 1, ke sini juga 1. Kira-kira demikian. Yang ditanya kuat medan magnet secara keseluruhan total di titik P. Maka kita hitung satu-satu. P ini akan mendapatkan medan magnet karena kawat pertama, juga akan mendapatkan medan magnet karena kawat kedua. Kalau dihitung satu-satu berarti B1, mu0 I1, 2VA1, semuanya 1. Mu0-nya nilainya 4V kali 10⁻⁷, I1 nilainya 2 ampere. 2V-nya masukkan, jaraknya 1 cm. Awas masih senti, kita jadikan meter, maka 1 kali 10⁻⁻². Jadi kalau ini dihitung, hasilnya adalah 4 kali 10⁻⁵ Weber per meter persegi untuk B1. Nah, Pak, B2-nya bagaimana? Oh, karena angkanya sama, harusnya sama 2 cm, jaraknya sama 1 cm, maka secara keseluruhan hasilnya pun sama. Tinggal B1 arahnya kemana, B2 arahnya kemana. Karena medan magnet itu besaran vektor, dia akan dipengaruhi oleh arahnya. Kita uji satu-satu nak ya. Nih, kawat 1 arahnya ke atas, titik P-nya di sini. Maka ibu jarimu ada di atas, arahnya ke atas. Maka 4 jari lainnya akan melingkar. Melingkarnya begini. Tuh. Arah putaran medan magnetnya. Sehingga di titik ini arah magnetnya adalah masuk ke dalam. Di titik P ini arah medan magnetnya adalah masuk ke dalam. Jadi B1 arahnya masuk. Masuk itu cross. Sekarang ada kawat 2. Kawat 2 di sebelah sini, arahnya ke bawah kan. Maka menurut kaidah tangan kanan,
jempolmu arahkan ke bawah, sehingga 4 jari lainnya mengitari kawat. Maka nanti arah medan magnetnya jadi sebaliknya, cuyung seperti ini. Sehingga di titik P ini, di sebelah sini, di sebelah kirinya kawat 2, itu juga arahnya ke dalam, masuk ke dalam. Berarti B2 juga arahnya masuk ke dalam, yaitu cross juga. Nah, karena B1 arahnya masuk, B2 juga arahnya masuk, maka secara vektor arahnya sama. Sehingga resultannya jumlah keseluruhannya dijumlahkan, B1 ditambah B2. 4 kali 10 pangkat min 5 ditambah 4 kali 10 pangkat min 5, maka jadinya 8 kali 10 pangkat min 5. Kalian bisa bayangkan kalau kemudian arah kawatnya, arah arusnya itu sama-sama ke atas, maka B1 masuk, B2-nya keluar, sehingga titik P ini jumlah medan magnetnya sama dengan 0, karena pasti B1 dikurangi B2, kira-kira begitu. Nah, sekarang mari kita lanjutkan ke materi berikutnya. Kalau tadi kawatnya lurus, bagaimana kalau kemudian kawatnya tidak lurus, tetapi melingkar? Jadi pada kawat yang melingkar dialiri arus listrik seperti ini, maka akan timbul juga yang namanya medan magnet. Ya. Kaidah tangan kanannya sekarang berubah, dibalik. Nah, arah 4 jarimu itu adalah arah arus listriknya, melingkar kemana. Sedangkan arah ibu jarimu adalah arah medan magnetnya. Terlihat di sini, kalau kemudian kawat melingkarnya arah arusnya muternya ke sini, maka secara kaidah tangan kanan ibu jarimu melingkar begini, sehingga arah jempolmu pasti ke atas, maka arah medan magnetnya adalah ke atas. Kalau sebaliknya, begini bentuknya, ini ada kawat nembus sini, dan ternyata arah arusnya dibalik ke sana, maka posisi tangan ini akan dibalik, karena arah arusnya muternya sebaliknya, sehingga sudah dipastikan arah ibu jarimu akan ada di bawah, maka medan magnetnya menjadi di bawah. Kalau lingkarannya seperti itu, nah, misalnya begini, saya punya kawat melingkarnya bentuknya begini, dan di sini ada titik. Ternyata ini kayak jam dinding ya, kalau jam dinding, kemudian arah arusnya ke sana, maka arahkan 4 jarimu muternya sama seperti arah panah itu, sehingga ibu jarimu seolah-olah menunjuk ke arah gambar. Berarti di titik ini akan muncul medan magnet yang arahnya masuk ke dalam bidang gambar, atau kalau dilambangkan di sini jadinya cross. Tapi kalau sebaliknya, nah, sekarang arah arusnya dibalik ke sana, maka ibu jarimu lengkungkan sesuai dengan arah tanda panah. Tangan kanan ya pakainya ya, jangan kiri jorok. Maka pasti ibu jarimu arahnya ke mukamu sendiri, sehingga di titik ini dianggap arah medan magnetnya keluar dari bidang gambar, atau kalau digambarkan secara lambang dia dot, seperti itu. Kita lanjutkan ya ke slide berikutnya. Nah, kalau tadi kawat lurus mu0 I per 2 VR, sekarang V-nya hilang. Untuk kuat medan magnet pada kawat melingkar itu mu0 I per 2 R tanpa V. Nah, Pak, ada makhluk baru ini N. Iya, N itu menandakan jumlah lilitannya. Jadi kalau balik lagi di sini, nah, ini kan kawatnya 1, berarti N-nya sama dengan 1 kali muter gitu. Ini juga 1, berarti N-nya sama dengan 1. Nah, bagaimana kalau kemudian lilitannya tidak 1? Gimana Pak contohnya? Yang ini muter-muter kayak obat nyamuk tuh.
Gitu. Atau kalau digambarkan miring, dia spiral jadi. Seperti itu. Kayak kumparan. Itu melambangkan berapa nilai N-nya. Jadi sebenarnya awas jangan sampai ketukar nantinya, hati-hati. Ini khusus untuk kuat medan magnet pada kawat yang melingkar. Nah, Pak bingung? Iya, saya tahu pasti wajah-wajahnya bingung semua. Nah, supaya tidak bingung, mari kita aplikasikan pada contoh soal. Kisah begini nak, ada gambar wujudnya kayak ini. Besarnya induksi magnetik di titik P itu di sini. Normalnya kawat yang melingkar itu kan satu lingkaran penuh ya. Tetapi ini enggak, hanya setengah lingkaran 180 derajat ini nak. Kalau satu lingkaran penuh kan 360 derajat. P-nya ada di sini. Jadi jaraknya dari lingkaran itu jari-jarinya. Konon katanya 40 cm. Kalau dijadikan meter berarti 0,4 meter. Kita akan cari. Nilai medan magnetnya adalah B sama dengan mu0I per 2A kali N. N-nya berapa? Jumlah lilitannya cuma setengah. Pak dari mana taunya setengah? Ini 180 derajat. Kalau satu lingkaran penuh 360 derajat. Jadi berapa nilainya setengah N-nya? Jadi kita tahu dari gambar ini bahwa N-nya punya nilai setengah lilitan. Hingga kalau kita masukkan mu0-nya 4pi kali 10 pangkat min 7, arus listriknya 2 ampere, 2A tanpa V, maka 4 kali 10 pangkat min 1 atau 0,4 ini. Hingga kalau dihitung hasilnya adalah 0,5 V kali 10 pangkat min 6 Weber per meter persegi atau Tesla. Nah, itu aplikasinya kalau di dalam pengerjaan soal. Nah, anak-anak, untuk memperdalam materi ini supaya kalian paham, kita sudah mempelajari dua materi tentang medan magnet. Yang pertama, medan magnet karena kawat lurus berarus listrik. Yang kedua, medan magnet yang disebabkan oleh kawat yang melingkar dialiri arus listrik. Supaya kalian lebih paham untuk mengaplikasikannya, tugasmu mengerjakan ini, dua soal ini. Silahkan kalian capture. Yang pertama ini, atau nggak usah di capture, nanti Bapak postingkan di Classroom. Nah, yang kedua, soal yang ini. Awas, hati-hati anak-anak, kalian harus memperhatikan ini berapa N-nya. Awas, hati-hati. N-nya berapa? Kalau tadi kan setengah, 180 dibagi 360. Kalau ini berapa? Kira-kira demikian anak-anak untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian tetap semangat, tetap bahagia, biarpun masih jomblo semuanya. Sampai sini dulu. Bye-bye.